Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan juga Sabtu keempat ya, untuk memberkati kita semua. Dan saya juga akan menyapa pemirsa Bible TV yang menyaksikan kami melalui streaming di www.mediamistry.us. Selamat bergabung. Dan juga pemirsa Bible TV, kami tetap membuka line interaktif kami ya di 0853 105 19177 atau di 021 501 11477. Dan juga sobat prestasi yang berkenan Tuhan yang mendengarkan kami melalui 107,7 FM ya, selamat bergabung juga. Dan di studio juga sudah hadir Ibu Sri Mulyani. Shalom Ibu. Shalom, sampai ketemu di pengajaran dan kesaksian. Ya, ini juga akan live ya, bisa dibuka di YouTube di Bible TV Jakarta. Ya, selama 60 menit ke depan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun untuk memulainya kita akan terlebih dahulu berdoa. Ya, mari sobat prestasi, saya ajak untuk berdoa sebelum kita melanjutkan pengajaran dan kesaksian. Aba ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau berikan kesempatan kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam diri kami Tuhan, kami tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Demikian juga ketika kami menyampaikan, itu adalah isi hati Tuhan Allah Bapa. Apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah Bapa atas kehidupan kami, supaya itulah yang kami lakukan dan perbuat. Silakan Tuhan Yesus, perlengkapi anak-Mu Tuhan, urapan dari tempat yang maha tinggi, kan yang akan mengajar kami Tuhan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik kami dalam kebenaran. Biarlah firman-Mu itu berfungsi ketika disampaikan kepada setiap para pendengar, baik yang ada di studio maupun di luar studio, baik itu di Indonesia ataupun di dalam Jakarta ataupun di luar kota. Semua Tuhan kami serahkan semuanya. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami, disertai dengan kekuatan dan kekuasaan yang dari tempat yang maha tinggi. Karena firman-Mu adalah kekuatan Allah dan hikmat daripada Allah Bapa lah yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus Kristuslah pengantara perjanjian baru antara kami dengan Allah Bapa, sehingga apapun yang keluar dari mulut kami berasal dari isi hati Allah Bapa. Karena kami tidak memiliki kemampuan apa-apa selain daripada hikmat-Mu, pengertian-Mu yang kami harapkan, yang kami andalkan. Demikian juga Tuhan, apapun yang Kau sampaikan semuanya sesuai dengan kebutuhan para pendengar dan juga kami yang ada di studio. Kami percaya Tuhan, setiap kami akhir zaman ini sangat membutuhkan untuk kami dipulihkan, untuk mendapat jawaban daripada pergumulan anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengulurkan tangan-Mu Tuhan, untuk kami semua yang meresponi apa yang menjadi apa yang menjadi kehendak-Mu, isi hati-Mu Tuhan, supaya kami mendapat jawaban dari setiap masalah yang dihadapi oleh para pendengar dan juga kami yang di studio. Terima kasih Bapa. Silakan Kau ambil alih pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan kanan Tuhan Yesus, baik pendengar maupun kami yang di studio. Semuanya tidak terkecuali Tuhan, siapapun kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Di 2 minggu lalu kita telah mendengarkan apa yang Tuhan minta atas kehidupan kita, yaitu kerendahan hati. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan telah berbicara, kalau kita masih mengeraskan hati, tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka dikatakan di dalam Yesaya, kita lihat dulu terlebih dulu Yesaya pasal 2. Ya. Kita lihat Yesaya pasal 2. Orang yang tinggi hati, orang yang congkak itu akan direndahkan. Itulah kehendak Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 mulai. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ya, silakan baca. Demikian firman Tuhan. Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Sungguh telah Kau buang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin,
dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan, janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. 11 lanjutkan. 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Kenapa 2 minggu yang lalu Tuhan telah sampaikan, Tuhan mau setiap kita hanya mengandalkan Tuhan. Itulah bentuk daripada kerendahan hati. Orang yang sudah banyak uang, orang yang sudah banyak duit, itu seringkali yang tadi dikatakan mengandalkan kekayaannya, mengandalkan asetnya. Yang dikatakan kalau punya duit ini nanti ya, ciri-ciri orang yang Allahnya itu uang, ya seringkali terpengaruh dengan adanya. Kalau uangnya di dompet banyak, baru orang itu sukacita. Sekarang Tuhan gak mau seperti itu. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita walaupun diberkati atau tidak, tetap kita mengucap syukur. Tetap kita harus menengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Karena yang empunya kerajaan manusia, yang empunya bumi, langit dan bumi itu adalah Allah Bapa. Ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya firman Tuhan yang mengatakan seperti itu, kita lihat di dalam kitab Mazmur 100. Kita lihat dulu Mazmur 107 ayat yang ke-5. Ya, Mazmur 107 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ya, oke. Demikian firman Tuhan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dan inilah yang saya alami. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya masih didengar ketika saya berseru. Karena saya mengatakan, Tuhan, saya itu lapar dan haus. Jiwaku lapar dan dahaga. Karena sesuai dengan janjinya, kalau kita mengucapkan kata-kata seperti ini, ya, firman Tuhan sendiri yang mengatakan, pada saat jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka, dalam diri kita, maka saya berseru kepada Tuhan dalam kesesakan dan dilepaskanlah kita dari kecemasan kita. Apa sih yang membuat kita cemas? Yaitu uang. Ketika orang gak punya duit, itu adalah khawatir yang muncul, takut adanya. Inilah yang Tuhan katakan, kalau kita mau menengadah atau berseru dengan kata-kata, ya Tuhan aku lapar dan dahaga. Karena saya tahu persis bahwa jiwa kita yang dahaga itu pasti dipuaskan. Ya, jiwa kita haus atau dahaga. Kita lihat lagi ayat firman-Nya. Ini janji Tuhan. Kita harus merasa diri kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya, kita lihat Mazmur 107 tetap ayat yang ke-9. Kita lihat dulu di situ. Ya. Mazmur 107 ayat 9-nya. Ayat 9 demikian firman Tuhan. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Ini pegang firman Tuhan dan katakan kepada Tuhan seperti yang tertulis. Khotbah Tuhan Yesus itu sebetulnya menghendaki kita memiliki kerendahan hati seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat mulai 3. Kita lihat ayat 3. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, tolong praktekkan. Kalau kita memiliki kerendahan hati itu identik dengan kalau itu cawan ataupun ya cawan atau yang disebut bejana, yang benar-benar dia itu tidak memiliki dikosongkan, tidak lagi merasa diri benar, itulah yang disebut kamu kaya, memperkaya diri dan seterusnya. Itu artinya apa? Nanti kita bahas dulu. Kita baca dulu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6 dulu. Iya. Iya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Terus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terus. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Terus? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya. Jadi apa Tuhan janjinya di sini? Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Firman ini sebagai pegangan saya, dari saya menyadari bahwa di dalam diri saya itu tidak merasa tidak ada yang baik. Sehingga Tuhan ajarkan saya, ya Tuhan, aku miskin kebenaran. Ya, bukan miskin di hadapan Tuhan itu maksudnya apa, Bu? Miskin kebenaran sebetulnya. Kita punya karakter itu sedikit pun tidak ada yang baik, sobat prestasi. Jadi jangan anggap aku orang baik kok, aku suka menolong orang kok. Itu kan kemampuan kita untuk menolong orang itu dari Tuhan asalnya. Jangan kita memegahkan diri. Rasul Paulus saja mengatakan, aku memegahkan diri itu karena kelemahanku, katanya. Karena memang dia menyadari bahwa di dalam anggota-anggota tubuhku tidak ada yang baik. Kehendak memang ada, tapi bukan apa yang baik, tapi yang jahat. Itulah yang disadari oleh kita semua, yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, contoh seperti ini. Kesaksian saya pada saat saya mengajar, dan saya benar-benar bukan fak saya untuk mengajar bahasa Indonesia atau sejarah waktu itu. Untuk menghafal satu alinea susahnya minta ampun. Satu kalimat, satu baris. Pada saat itu saya benar-benar menyerah dan saya tidak memiliki kemampuan untuk menghafal. Dan sedangkan saya harus ngajar pada jam itu, hari itu juga, dan pagi itu juga. Pada saat itu saya katakan, Tuhan, aku tidak memiliki kemampuan untuk menghafal. Saya ngomong hanya cuma sepenggal kata-kata itu, tapi Tuhan senang kalau orang itu rendah hati dan menyerahkan total seluruh kehidupannya, sehingga Tuhan turun tangan atas hidup. Demikian juga untuk para pendengar yang saat ini kau mengalami kolaps. Sekarang ini yang kau mengalami sedang kedukaan atau dalam kelemahanmu, dan engkau tidak bisa menyelesaikan masalahmu, dan engkau sedang dihadapkan kepada persoalan yang saat ini menghimpit engkau, katakan kepada Tuhan. Seperti yang tertulis tadi di dalam Mazmur 107. Ya, karena itu sudah saya alami ayat yang ke-7 dan 9 tadi. Saya benar-benar berseru dan menangis di hadapan Tuhan. Maka Tuhan melepaskan, benar sahabat prestasi. Setelah saya berseru-seru, Tuhan Yesus sesuai dengan janji Tuhan. Dikatakan ketika kita berseru pasti Tuhan jawab. Seketika itu juga saya mengalami mujizat. Sobat prestasi, jangan dikira saya nggak mengalami. Saya mengalami. Saya bisa praktekkan semua kebenaran firman Tuhan itu. Dan Tuhan ternyata lakukan apa yang dia firmankan itu. Ketika kita persis melakukan apa yang dia minta daripada kita. Satu hal, yaitu kerendahan hati. Seperti yang dikatakan kerendahan hati itu cirinya adalah orang yang merasa miskin kebenaran. Orang yang masih butuh lapar dan dahaga atau lapar dan haus akan kebenaran. Pada saat saya berseru, Tuhan jawab. Dan lakukan mujizat tidak sampai 2 hari atau 1 hari berikutnya. Enggak, seketika itu saya mengalami mujizat. Ya, terutama masalah finansial. Pastinya kita semua mengalami seperti itu. Dan ini saya alami, bagaimana saya bisa mempelajari orang. Saya sendiri harus belajar dulu dari Roh Kudus. Inilah sekolah saya. Saya mau praktekkan. Dan saya ingin tahu firman Tuhan itu luar biasa, sobat prestasi. Asal kita mengaku di hadapan Tuhan. Yang, ya Tuhan, aku memang miskin, artinya tadi. Seperti itulah yang saya terima ketika Tuhan suruh saya baca lagi ulang dari satu bab ini. Saya baca belum sampai 5 menit. Itu semua waktu itu pelajaran itu masuk semua di pikiran saya. Dan ketika saya masuk di kelas, saya ngajar waktu itu, ngajar SMA ya, itu semua bab itu semua masuk di pikiran saya. Daya ingat saya mulai dikendalikan oleh Roh Kudus dan hafal, dan saya menjelaskan semua dengan rinci. Demikian juga dengan masalah apapun di hadapan Tuhan saat ini. Banyak orang yang mengalami kesesakan, banyak orang yang mengalami stres, depresi karena dihimpit dengan masalah ekonomi. Kenapa? Karena Tuhan itu cemburu. Karena manusia sudah lama meninggalkan, bukan Tuhannya itu Tuhan Yesus, tapi uang menjadi Allahnya. Sehingga dengan cara apapun dihalalkan. Ya, bila perlu membunuh saudaranya sendiri demi harta. Itulah yang Tuhan nggak mau. Itu yang disebut Moab dan Amon. Bagaimana caranya
Pada saat itu Raja Yosafat menghadapi Bani Moab dan Amon. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia bertekuk lutut dan dia merendahkan hati dengan doa dan puasa. Ketika engkau dihadapkan dengan masalah itu, masalah keuangan, karena sekarang sedang dihimpit masalah uang, tolong katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak memiliki kemampuan. Itu artinya miskin tadi. Ya, itulah yang disebut miskin di hadapan Tuhan. Aku tidak memiliki kemampuan sesuai dengan standarnya manusia atau kodratnya manusia, atau yang disebut hakikatnya manusia. Itu seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 3, nanti dibaca, itu 17. Itu harus disadari sesadar-sadarnya, sobat prestasi. Kalau kita ingin memiliki kerajaan sorga, mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Jadi dengar baik-baik. Itu sebabnya kenapa orang yang kaya susah masuk sorga. Karena susah untuk merendahkan hati. Sekali lagi, susah untuk merendahkan hati, angkuhnya tinggi, ya. Ini kita lihat, coba. Ini bukan saya mengarang, ada firmannya. Coba kita lihat di Mazmur 49. Bukan hanya kaya dalam hal materi, ya maaf, tapi kaya itu artinya orang yang merasa diri benar ini. Mazmur 49. Mazmur 49, mulai ayat yang pertama boleh dibaca. 9 ayat pertama sampai judulnya dibaca sampai ayat yang ke-10. Ya, demikian firman Tuhan, kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Amin. Terus Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Terus sampai 12 ya. Mengapa 13. aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terus. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Terus Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Terus Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. ini pengertian binatang. Ini biasanya terdapat pada orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Ya, bukan hanya itu, kaya, pokoknya berduit lah ceritanya. Jadi dia percaya kepada hartanya katanya. Ya, makanya kalau orang kaya lagi bangkrut itu stresnya minta ampun. Ya, karena itulah Allahnya. Coba sekarang, sekalipun kita mempunyai semuanya, carilah Tuhan. Tetaplah rendah hati. Mulai kita katakan bahwa aku tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Aku tanpa Tuhan, aku tidak memiliki apa-apa, karena semua ini adalah milik Tuhan. Kalau itu yang ada dalam pikiran dan hati kita, kita bertobat. Sekali lagi, bukan merasa kaya karena kekayaan harta saja, tetapi di sini ada di dalam ayat yang berikutnya, inilah jalannya orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ya, dikatakan itu artinya dengan yakinnya, tanpa, yaitu tadi orang yang mendirikan kebenaran sendiri. Aku kan orang baik, aku kan orang begini dan seterusnya. No, itu ukuran manusia, belum ukuran Tuhan. Ya, kembali lagi, orang yang percaya kepada hartanya, ternyata di sini ayat 12, kubur mereka ialah apa? Rumah mereka. Jadi orang yang mengejar kekayaan itu sama dengan orang yang menuju ke jurang maut. Sobat prestasi, saya baru mengerti. Oh,
Makanya kok saya dengar-dengar kebanyakan bapak-bapak pendeta, kalau orang mengejar kekayaan, ternyata orang itu sedang dikuasai oleh roh maut. Seperti inilah. Jadi itu semua tipuan iblis. Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya. Jerih payahmu tidak membuat kamu kaya. Itu benar ya dan amin firman ini. Jadi kalau kita cari Tuhan, jangan motivasinya diberkati dulu. Kau akan kecewa. Itu motivasi. Jadi kalau kita cari Tuhan, harus kita benar-benar hati kita dulu dibersihkan dari segala macam bentuk motivasi. Dan Tuhan sedang bicara. Tadi dikatakan ayat yang ke-13. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ternyata perkataan yang disamakan, diumpamakan hewan itu adalah kebiasaannya adalah sifat angkuh itu pada umumnya. Yang sesuai firman ini adalah orang yang kaya tadi. Ya. Sobat prestasi yang dikenal Tuhan, orang yang kaya itu lebih percaya. Itu yang disebut degil. Degil itu karena apa? Percaya kepada dirinya sendiri, percaya kepada hartanya. Itulah yang disebut Tuhan dengan disamakan seperti hewan. Jadi kalau orang yang masih memiliki kodrat seperti binatang yang di 2 minggu lalu, yaitu dikuasai hawa nafsu daging yang berlaku angkuh. Ya angkuh itu apa? Nggak butuh Tuhan juga tiap hari aku makan. Aku nggak berdoa juga aku bisa makan. Bahkan aku diberkati. Nah itu hati-hati. Hati-hati dengan kata-kata itu. Ya, sesuai firman Tuhan. Orang yang tadi sombong, tinggi hati, congkak, semua akan direndahkan. Itu bukti bahwa Tuhan itu cemburu dengan apa yang kau anggap Allah di muka bumi ini. Bahkan kau mengejar uang, membuang waktu kepada tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu daging. Ingat sobat prestasi, kebanyakan kita kalau sudah punya uang, pasti yang dipuaskan dulu adalah, yang pertama adalah hawa nafsu daging, yaitu makan-makan. Dan yang kedua adalah manusia memperkaya diri, yaitu kepada dunia, supaya orang lain menghormati kita. Nah itulah yang disebut keangkuhan. Tetapi anak-anak Tuhan, kalau kita ingin memiliki kerajaan surga dan Tuhan benar-benar membuat kita suatu kerajaan bagi Allah, ayo kita sama-sama bertobat, supaya jangan fokus hati kita kepada uang. Tuhan akan penuhi kebutuhan kita ketika kita dipenuhi dengan seluruh keberadaan Tuhan Elohim, Tuhan Allah Bapa. Itulah yang dikatakan Efesus pasal 1 ayat yang ke-22-23. Tuhan itu mengingini kita menjadi tempat kediamannya dulu, baru perbekalannya dipenuhi dengan limpah. Itu sebabnya sobat prestasi, tolong jangan cari Tuhan dengan motivasi. Jangan, sekali lagi, jangan cari Tuhan dengan motivasi supaya doaku dijawab, supaya aku diberkati, dan seterusnya. Ayo, aku mencari Tuhan karena aku kepingin ketemu Tuhan dengan muka, atau aku karena aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Memang kita nggak mampu, tapi kita berusaha dengan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan yang membuat kita mampu dan dimampukan. Kita memang nggak mampu, tetapi kita mau saja. Tuhan, aku mau mencari Tuhan karena aku mengasihimu. Karena aku mau mengasihimu sesuai dengan permintaan dan keinginan Tuhan. Ya, kita lihat lagi di dalam kitab Efesus pasal 1 tadi, tolong dibaca. 1 ayat 22-23. Ya, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita sudah dipenuhi dengan kerajaan sorga, kerajaan Allah, kan seperti itu kan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lah kalau kita merasa diri benar, gimana bisa ketemu Tuhan? Gimana kita mau bisa dipenuhi dengan kerajaan Allah, atau dipenuhi menjadi suatu kerajaan bagi Allah dengan baik-baik sobat prestasi? Itu perlu proses, perlu kita merendahkan hati. Seperti yang Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 1 itu ayat 5, bahwa kita telah ditebus
dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus. Tapi harus ada proses pengakuan dosa. Tuhan ajarkan kepada saya di dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Nanti kita baca di situ. Karena di dalam tubuh darah manusia itu, darah daging manusia itu, di tempatnya adalah ada dikuasai oleh dosa, oleh iblis. Itu sebabnya Tuhan gak mau itu ada di dalam kita. Dan keinginan kemarin beberapa hari lalu, 3 hari lalu, Tuhan mengajari saya tentang keputusan, kehendak, dan keinginan. Ya, 3 hal ini ternyata kalau kita melakukan menuruti kehendak daging, itu kamu menuruti iblis. Karena manusia yang bersifat debu tanah terjual yang bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Artinya yang ngomando manusia itu adalah dosa. Siapa itu dosa? Iblis. Maka nggak heran kalau terjadi perpecahan. Karena apa? Karena kalau masih dikuasai oleh kerajaan iblis atau Babel, keegoisanlah yang memerintah manusia. Disitulah timbul kekacauan, timbul perselisihan dalam rumah tangga, di dalam hubungan dengan sesama. Karena apa? Karena keegoisan itu penyebab daripada pertengkaran. Itulah banyak kali sekarang ini rumah tangga pecah karena masing-masing memiliki ego. Apa bu artinya egosentris? Egois itu adalah merasa diri benar. Aku kok yang benar, ngapain dia yang sudah nyakiti saya harus memaafkan. Enggak lah ya. Tidak. Menurut ukuran manusia mungkin itu benar. Tetapi di hadapan Tuhan dosa manusia itu sama. Jadi kita nggak perlu menghakimi. Itulah yang disebut Allah lain. Itulah yang menganggap bahwa dirinya itu kaya kebenaran. Belum kata-kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih merasa diri benar dan engkau susah untuk mengampuni karena engkau merasa kaya tadi, merasa Allah, merasa diri benar, itulah yang disebut orang yang kaya kebenaran. Merasa diri kaya kebenaran. Padahal sebetulnya Wahyu 3 tadi ayat 17. Siapa kita sebetulnya? Coba kita lihat dulu. Ya. Wahyu 3 ayat 17 ya sampai 18. Ya, demikian firman Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin. Jadi kita harus menyadari sesadar-sadarnya. Itulah keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dikatakan ayat 6 juga Matius 5. Apalagi yang dikatakan Tuhan? Ya. Tadi dikatakan adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin apanya? Yaitu kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Tuhan atau melakukan kasih. Kemudian ayat 6-nya dikatakan lagi lapar dan haus. Coba lanjutkan 6. Matius 5 ayat 6 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita menyadari bahwa dalam diri manusia itu tidak ada yang benar. Sehingga kita harus katakan, ya Tuhan, saya lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Supaya tadi dikatakan kita harus penuh dengan kebenaran. Kepenuhan Kristus artinya kepenuhan kebenaran. Tadi di Efesus 1 tadi ayat 22-23. Kalau manusia itu nggak ada yang benar. Yang dikatakan sama yang dilakukan itu seringkali beda. Itu sebabnya manusia dikatakan pembohong. Karena tadi itu dikendalikan oleh kehendak, keinginan, dan keputusan dari Lucifer. Sedangkan keputusan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan, Tuhan itu mau mendekat kepada manusia. Artinya Tuhan itu mau memenuhi seluruh kehidupan manusia, supaya manusia itu memiliki apa yang Tuhan Allah Bapa miliki. Itulah yang disebut orang yang mencari kerajaan Allah. Kita harus mengatakan, aku orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena dari kita lapar dan haus kebenaran, Tuhan akan penuhkan dengan kebenaran itu dalam diri kita.
Setelah kita dibenarkan, baru Tuhan posisi kita adalah sebagai pemenang. Jika dihakimi, kita adalah orang yang menang. Itu adalah firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita masih hidup jadi pembohong, masih hidup istilahnya nipu sana, nipu sini, janji gombal dan seterusnya, itu jangan pernah bermimpi kau menjadi pemenang. Salah, sobat prestasi. Kita dikatakan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 4, itu yang mengatakan demikian. Kita lihat dulu. Kalau ingin menang, kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Apanya yang harus dibenarkan? Hati kita dulu dibenahi. Hati dan batin kita harus diisi kebenaran. Bagaimana caranya? Nanti sobat prestasi yang mau konseling, Bu, aku susah mengampuni suami. Ini ada ibu-ibu seperti itu. Di dalam hatiku tuh sudah berkali-kali disakiti, aku rasanya sudah nek, saya nggak mau lagi. Ini sobat prestasi. Kita harus merendahkan diri, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni, tapi aku tidak memiliki kemampuan. Nah, itulah orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan itu paling suka seperti itu. Ya, silakan baca. Ya. Roma 3 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Iya. Ya, ingin jadi pemenang, hidup dalam kebenaran. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki atas hidup kita? Coba kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Kita lihat ke situ dulu, setelah itu kita baca Mazmur 132. Ya, 132 ayat 13. Nanti sampai ayat yang ke-15. Kemudian disambung dengan Mazmur 68 ayat yang ke-17. Ya, baca dulu di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Iya, kalau masih belum hidup dalam kebenaran, dengar baik-baik sobat prestasi, saya mau sadarkan, manusia itu kenapa kok dikatakan penuh dengan pendusta, penuh dengan racun ular atau perkataan ular itu. Karena dari zaman Hawa Adam, manusia itu sudah mentaati, mempercayai perkataan ular, sehingga perkataan dusta itu beroleh tempat di dalam pikiran dan hati manusia. Manusia sudah tertipu sejak zaman Adam Hawa. Makanya kenapa darah dan daging Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita, karena tempat darah daging manusia itu sudah dipenuhi dengan racun ular, sudah dipenuhi dengan si pendusta tadi, sudah menjadi tempat kedudukannya iblis tadi. Itulah yang dikatakan Roma 7 itu ayat yang ke-14, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, artinya menjadi tempat kediaman iblis atau Lucifer, penuh di dalam manusia. Ya, syukur pintu gerbang sudah rusak, maka dikatakan beralih kepadaku dan aku menjadi penuh. Itu Raja Tirus yang dikatakan di dalam kitab Yeskel 26 itu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi ingat sobat prestasi, kalau kita ingin kepenuhan Kristus, dengar baik-baik, kita harus merasa diri miskin di hadapan Tuhan. Kita harus mengatakan lapar dan haus akan kebenaran, karena supaya kita dipenuhi dengan kebenaran. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi. Makanya kalau kita sekarang ditegur, ya Tuhan, di dalam tubuhku itu penuh dengan yang disebut racun ular. Anggota manusia daging itu sudah dikendalikan, sudah lama, ya terutama di dalam kehendak. 2 minggu lalu sudah saya sampaikan, mungkin itu 2 Timotius 2 ayat yang ke-26, bahwa manusia itu dikendalikan pada kehendaknya. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur sekarang kita harus katakan, Tuhan Yesus, saya menghauskan kehendak, keinginan serta keputusan Tuhan, saya butuhkan itu, karena saya tidak memiliki kemampuan ya untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki atas hidup kita. Ya, silakan baca Mazmur 132 ayat 13 mulai. 132 ayat 13 sampai 22. Enggak, sampai 15 saja. 15. Ya, demikian firman Tuhan.
Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Iya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Apa yang diinginkan Tuhan tadi? Adalah Tuhan ingin memberkati kita. Jadi kita jangan menjadikan Allah itu, duit itu Allah. Coba sekarang Tuhan sendiri, kalau kita melakukan apa yang diingini oleh Tuhan tadi, ya, maka Tuhan gak usah kita minta kekayaan. Sama seperti halnya Salomo. Salomo hanya cuma minta kerendahan hati, ya, karena hikmat itulah sumber kekayaan di situ. Karena memang dia adalah sumber kehidupan. Sebab Tuhan memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan. Terus berikutnya, inilah tempat perhentian Tuhan selama-lamanya. Siapa? Ya kita ini tadi. Kita harus dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, dipenuhi dengan seluruh kebenarannya Allah, bukan kebenarannya kita sendiri. Di sini aku hendak. Nah, kedua ya, keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan adalah Tuhan ingin dan berkehendak untuk menempati seluruh kehidupan kita, berdampak kepada perbekalannya. Akan Tuhan berkati dengan limpah. Ini ya Tuhan menghendaki kita semuanya. Jadi jangan kita menuruti keinginan daging dan kehendak daging. Itulah yang menjadi tahta daripada penguasa kerajaan angkasa. Kata Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ya, kenapa kok Tuhan katakan lagi di dalam Galatia 5 ayat 24 bahwa orang yang menjadi milik Kristus itu telah menyalibkan hawa nafsu daging, keinginan daging dan kehendak daging. Dan ini kenapa? Karena itu tidak sinkron, tidak selaras dengan kehendak dan keinginannya Tuhan. Kenapa kok kita miskin terus? Ya iya, karena kita belum bisa mentaati apa yang Tuhan inginkan. Coba sekarang sobat prestasi, kalau ingin dibimbing untuk menaklukkan keinginan daging, ya nanti kita lihat di Efesus supaya kita jelas. Ya, tapi dibaca dulu Mazmur 68 tadi. Ya. Mazmur 68 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu? Kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya, sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Amin. Apa sih diam di sana itu di gunung itu? Gunung itu berbicara keangkuhan. Ya. Gunung-gunung itu artinya yang meninggi. Kalau orang sudah diberkati, sudah muncul kesombongan, keangkuhan, pengkhianatan terhadap Tuhan, melupakan Tuhan. Karena itu sudah menjadi naturnya manusia, hakikatnya manusia daging. Itu sudah dijelaskan di dalam Ulangan pasal 32 itu ayat 15. Ketika mereka menjadi gemuk, maka dia melupakan dan meninggalkan ya Tuhan sebagai gunung batu. Dan itulah pengkhianatan itu paling menyakitkan hati Tuhan. Maka kita perlu, seperti itulah yang saya alami. Berapa kali dikhianati, tetapi Tuhan tidak boleh saya merasa diri lebih baik. Dari situlah saya tahu, oh ternyata sumber pengkhianatan karena ada racun ular itu. Bahkan itulah yang membuat manusia melupakan Tuhan. Perkataan ular itu yang disampaikan kepada Hawa, itulah sumber pengkhianatan yang pertama. Dia tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, tidak lagi ya mentaati firman Tuhan. Itulah Hawa pada saat itu. Itulah yang disebut mempercayai dan mentaati apa kata ular. Dan sampai detik ini kalau manusia masih keinginannya dan kehendaknya itu masih nuruti keinginan kehendak daging yang memerintah kamu. Kamu adalah iblis atau penguasa kerajaan angkasa. Coba baca Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
Jadi apa, nuruti apa tadi? Kehendak daging. Siapa yang memerintah? Penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu pemerintah kerajaan angkasa? Itulah Babel. Itulah Wahyu 17 ayat 18. Ya, saya nggak usah baca. Tolong dicatat saja kalau ingin tahu lebih dalam. Tolong dihubungi nomor HP saya. Silakan. Ya. Dibacakan. Di nomor 0853 105 19177. Sekali lagi ya, di 0853 105 19177 atau di 021 501 11477. Sekali lagi 021 501 11477. Ya. Kenapa Bu saya mengalami kegagalan? Kenapa Bu seringkali usahaku mau terjadi, kenapa kok itu langsung gagal? Karena sama seperti halnya kita perlu adakan koreksi diri seperti Babel. Ya, tadi penguasa kerajaan angkasa inilah penyebab manusia gagal. Karena semua raja-raja iblis, penguasa kerajaan angkasa itu salah satunya contoh adalah Babel, Tirus dan seterusnya. Ya, aku hendak naik ke langit, aku hendak menyamai yang maha tinggi dan seterusnya. Itu Yesaya 14 ayat 13. Kemudian dikatakan sebaliknya, ke dunia orang mati engkau kulemparkan. Coba dikatakan di dalam, itulah penyebabnya kalau kita masih menuruti kehendak daging, maka kamu akan mengalami kegagalan. Coba baca dulu. Salah satu contohnya Yesaya 14 ayat yang ke-13 sampai ayat 14, 15. Ya. Ya, demikian firman Tuhan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iya, itulah kegagalan. Selama manusia masih dikuasai oleh raja kerajaan, itu yang disebut karena manusia tidak taat kepada firman Tuhan, maka dia harus pergi ke dalam pembuangan, yaitu ke Babel dan kepada Kasdim. Tuhan menghendaki kita keluar dari Babel, keluar dari Kasdim. Artinya jangan lagi kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Bagaimana Bu caranya? Tadi kamu telah mati terhadap pelanggaran-pelanggaran. Itulah daging kita, keegoisan kita harus dimatikan supaya kita bebas dari kuasa dosa, kita bebas dari perbudakan dosa tadi. Selama dagingnya masih hidup, yang menjadi Tuhannya itu adalah masih Babel, masih Tirus, masih Mesir, diperbudak engkau oleh dunia ini. Itulah yang Tuhan katakan, masa pemulihan ini kita harus keluar dari pembuangan. Pembuangan itu adalah berbicara Mesir, itu roh dunia yang lemah dan miskin. Kenapa kok lemah dan miskin? Iya, wong yang kau turut itu penguasa kerajaan angkasa. Inilah keberadaan raja-raja dunia ini, miskin, kata Galatia 4. Ya, roh dunia yang lemah dan kenapa kamu memperhambakan dirimu kepada roh dunia yang lemah dan miskin, yang tadi kamu itu melarat, malang, miskin, telanjang, buta. Itu roh dunia. Itulah berbicara tentang roh Babel, Tirus, Mesir, bahkan Kasdim. Itu semua yang ada di dalam, tadi Tuhan mengatakan seperti itu, bahwa kerajaan, di dalam kerajaan manusia daging itu adalah raja-raja yang ada dilambangkan atau diilustrasikan. Tuhan diumpamakan seperti lembu, itu Mesir. Diilustrasikan seperti singa, yaitu Filistin, orang yang tidak bersunat. Yang dilambangkan seperti burung Raja Wali itu adalah Asyuron najis. Ya, itulah yang Tuhan tidak menghendaki itu. Silakan baca. Galatia 4. Ya, ayat 8. Coba ayat kita 8. Lihat. 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah,
Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Terus Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. ya, stop di sini. Di sini katakan memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Apa itu? Tadi itu uang itu loh. Jadi hamba uang. Ya. Ini Allahnya adalah Mamon, Moab, Amon. Kemudian Allahnya lagi keegoisan yaitu Babel. Allahnya lagi karena semua raja-raja itu ngaku-ngaku Allah. Seperti Tirus, aku adalah Allah. Ya. Itu orang yang benar-benar keras, ya. Keras, aku mempertahankan kebenarannya sendiri. Susah itu yang disebut, itulah yang orang yang disebut angkuh tadi. Merasa kaya. Kaya akan kebenaran sehingga menganggap remeh yang lainnya. Ya, seringkali kita nggak menyadari itu sobat prestasi. Tolong, kalau sobat prestasi, ya Bu, itu tepat kayaknya saya deh. Baik, kalau kita ingin diberkati, dipulihkan, kembali lagi, kita harus bertobat dari cara hidup yang lama, yang tidak hidup dalam kebenaran, yang masih hidup menjadi budak daripada dunia. Budak dari yang dikatakan Mesir, Patros, Elam, ya, hanya dengan kekuatan tangan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Makanya saya akan siap untuk membimbing sobat prestasi bagaimana Bu caranya keluar dari masalah. Yaitu karena di dalam firman Tuhan katakan orang yang keluar dari pembuangan. Coba kita, kenapa Bu kok hidup dalam pembuangan? Di dalam Yeskiel kita lihat ya. Karena manusia tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan terpaksa harus, ya, menghalau manusia. Kemudian dia dihalau dari Taman Eden, dia ada di bawah penguasa Babel. Babel ia, Kasdim ia. Di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-39, ya, mengapa manusia harus hidup dalam pembuangan? Yeskiel 39 ayat 23, ya, sampai ayat yang ke-27. Ya. Ya, demikian firman Tuhan. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku. Aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Terus Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. terus Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub amin. dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Lanjut. Mereka akan melupakan noda mereka Amin. dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Lanjut. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka Amin. di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, Dan mereka, dari satu lagi, 28. dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya Lanjutkan. tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Kalau Tuhan mencurahkan roh Tuhan ke atas kita. Inilah kenapa Tuhan menghendaki kita menghauskan keselamatan. Karena ketika kita haus, Tuhan itu memberikan keselamatan. Seperti yang saya lakukan karena Roh Kudus ajari saya, kamu harus merasa lapar dan haus. Ya, Tuhan hanya dikatakan di Mazmur 12 ayat 6, mengatakan bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada yang menghauskannya. Artinya apa? Tuhan mencari orang yang rendah hati, karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang rendah hati. Karena Tuhan mengingini
kita menjadi tempat kedudukannya. Ya, sobat prestasi yang dikenal Tuhan, Bu, bagaimana sih rendah hati aku itu paling orangnya egois atau congkak atau angkuh. Kita cuma mau mengakui kok. Kita akui aja di hadapan Tuhan jujur. Memang semua sifat dasar manusia itu tidak ubahnya seperti Tirus, seperti Lucifer. Jadi sifat-sifat daripada dosa itulah yang harus kita tanggalkan. Itu yang disebut kita harus memiliki karakter Kristus. Kenapa kita harus memiliki karakter Kristus? Iya, tadi dosa itu kan iblis. Makanya karakter iblis itu adalah orang yang egois, egosentris. Ya. Yang di dalam dirinya memikirkan kepentingannya sendiri. Nggak mau tahu kebutuhan orang lain, nggak mau tahu, nggak melihat orang, sekalipun tetangga yang merasa miskin atau nggak bisa makan, kita tutup mata, dan seterusnya. Itulah orang yang masih hidup dalam pembuangan. Kalau itu engkau orangnya, Bu, aku kan untuk makan aja sendiri kurang. Jangan seperti itu. Ini kesaksian saya pribadi. Bukan saya banyak duit ataupun banyak kaya raya dalam arti kata. Katakan aja sama Tuhan. Ketika engkau melihat orang yang lapar, ketika engkau melihat saudaramu yang miskin di sekitarmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau menjadi saluran berkat, tapi aku tidak memiliki kemampuan. Itu saja kok Tuhan mau. Di dalam pikiran kita nggak usah pikiran yang neko-neko. Hanya kata-kata satu yang Tuhan paling dengar, yaitu, Tuhan, aku mau. Tetapi aku tidak memiliki kemampuan. Di situ Tuhan akan buka berkat. Tuhan akan mencurahkan berkat ke atasmu. Jangan ngomong, untuk aku sendiri aja kurang. Gimana aku mau memberkati orang lain? Sampai kapan? Nunggu kaya dulu baru kita menolong orang? Tidak. Katakan seperti itu saja. Karena itulah yang saya alami, itu yang saya lakukan. Karena memang saya itu, kalau melihat orang itu belas kasihan mulai timbul. Yang saya nggak bisa tahan itu, kalau sudah tahu seperti itu, rasanya kepingin di dalam hati saya, Tuhan aku mau. Saya cuma berdoa, saya hanya cuma mengatakan, Tuhan aku mau menjadi saluran berkat bagi mereka. Ayo kita sama-sama. Karena penghakiman, menang dalam penghakiman ketika kita memiliki belas kasihan. Kembali lagi, jangan kita diperbudak oleh Babel tadi ya. Harus hidup dalam pembuangan tadi. Jangan kita kembali lagi, kita harus bertobat dari dosa dari Hawa Adam. Sejak dia mendengarkan kata-kata ular, maka manusia ditempati oleh ular itu. Sifat debu tanah kembali kepada debu sehingga menjadi makanan ular. Itulah Tuhan pakai ilustrasi di dalam Kejadian 3 itu ayat 14 dan 15. Demikian juga dijelaskan 1 Korintus pasal 15 itu di dalam ayat yang ke-47 dan 48. Coba kita lihat. Dan itu pengajaran yang Tuhan kasih kepada saya. Disuruh mengakui bahwa manusia sifat yang berasal dari debu tanah, itu yang mengendalikan itu adalah dosa atau iblis. Karena dosa berasal dari iblis. 1 Korintus pasal 15. Kita harus sadari bahwa di dalam manusia itu adalah roh dunia. Roh dunia itu adalah sifat jasmaniah kita itu yang tidak mempunyai daya, yang miskin, yang telanjang, yang buta, yang melarat, dan seterusnya. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke, silakan baca. Ayat 47 sampai 48 Ya. demikian firman Tuhan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Terus, Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. amin, cukup. Tuhan kemarin mengajari saya seperti ini. Mau kita jadi pemenang, keluar sebagai pemenang, kita harus akui, ya Tuhan, manusia pertama, saya mewarisi manusia sifat debu tanah itu, yang bersifat jasmani. Itulah perbuatan manusia daging yang tidak menyenangkan Tuhan sama sekali. Bahkan Tuhan katakan, keinginan daging adalah maut, dan keinginan daging adalah menjadi seteru Allah. Jangan kau mengatakan bahwa aku sudah berdamai dengan Allah ketika masih hidup dalam kedagingan, masih dikuasai hawa nafsu daging. Aduh Bu, aku itu paling mudah marah, terpancing emosi. Saya lihat bapak-bapak yang saat ini sedang mengalami kelemahan seperti ini. Ya, bahwa engkau bapak-bapak ini yang sering kali gampang emosi, gampang naik pinta, menaik darah, kalau amarah tidak terkontrol. Hubungi saya Bapak.
Ya, saya siap untuk membimbing Bapak, asal kita mau sungguh-sungguh merendahkan hati, akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya, silakan hubungi di nomor HP saya. Ya, di nomor 0853 105 19177. Sekali lagi di 0853 105 19177 atau di 021 501 11477. Ya, kembali lagi tadi. Ya, saya ulangi sedikit, saya selesaikan sedikit. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan Adam yang berasal dari debu, ya, debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan Tuhan Yesus berasal dari sorga. Sobat prestasi, Tuhan ajari, akui aja kelemahanmu. Akui bahwa kamu adalah bersifat alamiah, bersifat jasmani. Artinya manusia miskin, melarat, malang itu ya seperti inilah. Karena manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Sedangkan Tuhan menghendaki kita hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. Sedangkan Tuhan katakan manusia itu dikatakan tidak mau takluk kepada hukum Allah. Itulah sifat angkuh, sifat dasar tadi dikatakan sifat-sifat orang yang kaya tadi yang ada di dalam liang kubur. Itulah tempat kediamannya. Apa artinya? Manusia masih dikuasai oleh roh maut. Orang mati bisa lakukan enggak? Orang mati itu seperti ya tidak bisa bergerak apa-apa. Itulah keberadaan manusia daging dan masa pembaharuan sekarang inilah. Jadi kalau kita mengenakan yang tidak dapat binasa, maka yang binasa dalam tubuh kita yaitu sifat alamiah kita, supaya Tuhan tanggalkan dari dalam diri kita, supaya kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Allah. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, sekali lagi saya siap untuk membimbing bagaimana Bu saya mau lepas dari sifat-sifat yang arogansi. Sifat-sifat saya, kelemahan saya itu gampang sekali emosi. Saya lihat bapak-bapak sekarang itu seperti itu keadaannya. Dan bapak-bapak saya ingatkan, jangan turuti terus-menerus, karena itu bapak perlu seperti yang saya alami pun. Dulu saya seperti itu, gampang emosi, artinya sensitif sekali perasaan saya, nggak kena omongan sedikit pun yang melukai, langsung saya marah dan marah. Dan itulah kesaksian saya bagaimana firman Tuhan mengubah karakter saya yang temperamen menjadi orang-orang yang seperti ini. Itu perlu pergumulan Pak, asal kita mau, ya Bu ya. Ada ibu-ibu juga yang seperti itu. Kembali lagi, jangan kita mau diperbudak oleh Allah-Allah lain, yaitu seperti emosi tadi. Bagaimana Bu cara ngatasinya? Silakan Bapak, tadi sudah dibacakan nomor telepon saya, dan Bapak bisa lihat di YouTube. Kalau memang ada Bible TV bisa nyambung di situ, ada nomor HP saya. Sekali lagi saya akan lanjutkan di 2 minggu yang akan datang, karena waktunya sudah habis. Saya ajak sobat prestasi berdoa. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kebenaran firman-Mu telah menegur setiap kami, karena Kau sangat mengasihi kami dan kami merelakan hati kami. Sekalipun dikatakan bahwa semua kekayaan, orang yang mempercayakan diri kepada kekayaan adalah orang yang masih hidup di dalam liang kubur alias roh maut. Tuhan ampuni kami Tuhan, kalau selama ini yang menjadi kepercayaan kami hanya percaya kepada harta, percaya kepada diri sendiri, dan dikatakan Tuhan, itu tidak adalah kebahagiaan yang sia-sia. Kami mau bertobat dari semua itu Tuhan, supaya kami benar-benar memiliki hati yang miskin, lapar dan miskin Tuhan. Miskin Tuhan di hadapan-Mu, dan lapar dan haus akan kebenaran. Bahkan juga Tuhan lapar dan haus akan kerajaan Tuhan Elohim itu sendiri, yaitu supaya kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kami dimampukan oleh Tuhan karena kami merasa miskin di hadapan Tuhan, sehingga kerajaan Allah dan kebenaran itu pasti memenuhi seluruh kehidupan kami, roh jiwa kami, Tuhan, darah daging kami, sehingga kerajaan Allah benar-benar ditegakkan di dalam seluruh kehidupan kami. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki, karena masa pemulihan tahun Yobel adalah kami sudah diubah dari manusia lama kepada manusia baru, di mana terdapat kebenaran yang Tuhan samakan seperti Yerusalem baru, yaitu turun dari sorga. Artinya kodrat ilahi, kuasa ilahi, bahkan benih ilahi harus ada di dalam seluruh kehidupan setiap kami, yaitu semua yang dapat binasa,
dan yang dapat mati itu telah sirna dari dalam diri kami. Dan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, itu menggantikan semua keberadaan daripada manusia daging yang selama ini memperbudak manusia daging kami, Tuhan. Dan Engkau menghendaki kami harus mengenakan yang tidak dapat binasa, sehingga yang binasa itu tidak beroleh tempat lagi dalam kehidupan kami. Karena itu yang menjadi keinginanmu Tuhan, kehendakmu, dan menjadi keputusanmu atas hidup kami, supaya Engkau menduduki dan kami menjadi tempat perhentianmu selama-lamanya, Tuhan. Itulah yang Kau ingini hari ini, Tuhan, kepada setiap kami. Terpuji namamu, Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya Sobat Prestasi dan pemirsa BEL TV yang dikenan Tuhan. Dan akhir kata, saya Joyce dan juga Ibu Sri Mulyani mohon pamit undur dari Sobat Prestasi dan pemirsa BEL TV yang dikenan Tuhan. Sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.